Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musli, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau soal UTS mata kuliah Ilmu Al-Quran, yaitu ada 5 nomor. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan hikmahnya diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun, memiliki banyak hikmah yang sangat berharga. Adapun proses turunnya Al-Quran secara bertahap ini memudahkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk memahami dan menghafal ayat-ayat dengan lebih baik. Bayangkan jika seluruh Al-Quran diturunkan sekaligus, tentu akan sangat berat bagi mereka untuk mencerna dan menghafalnya. Selain itu, turunnya Al-Quran secara bertahap juga memberikan pengetahuan kepada Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwanya. Setiap beliau menghadapi kesulitan atau tantangan, ayat Al-Quran turun untuk menghibur dan memberikan semangat. Ini seperti mendapatkan dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat dia dalam kesulitan. Adapun turunnya Al-Quran yang gradul ini juga sangat sesuai dengan peristiwa dan permasalahan yang dihadapi umat Islam saat itu. Ketika ada masalah atau pertanyaan, ayat Al-Quran akan turun memberikan jawaban dan solusi yang tepat. Hal ini membantu penerapan ajaran Islam secara alami dalam kehidupan masyarakat. Adapun proses bertahap ini juga membantu pemantapan syariat Islam. Hukum-hukum Islam tidak langsung diterapkan sekaligus, melainkan secara bertahap-tahap, sehingga masyarakat bisa beradaptasi dengan baik. Misalnya dalam pengharaman khamar, minuman keras, yang dilakukan bertahap. Yang tak kalah penting, turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ini menjadi bukti kemukjizatannya Al-Quran itu sendiri. Meskipun turunnya Al-Quran itu dalam waktu yang sangat lama dalam berbagai situasi, isi Al-Quran tetap konsisten dan saling berkaitan, membuktikan bahwa ini benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan manusia. Inilah mengapa cara turunnya Al-Quran yang bertahap-tahap merupakan bentuk kasih sayangnya Allah kepada umat manusia dan memudahkan kita dalam memahami dan mengembangkan petunjuknya. Adapun yang kedua, soalnya itu coba jelaskan sejarah Jam'ul Quran wa Kitabuhu. Sejarah pengumpulannya Al-Quran atau penulisan Al-Quran atau Jam'ul Quran wa Kitabuhu merupakan proses penting yang terjadi dalam 3 periode umat. Proses ini
dimulai pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu, turunnya wahyu, beliau langsung memerintahkan para sahabat yang bisa menulis untuk mencatat ayat-ayat tersebut. Penulisan dilakukan di berbagai media yang tersedia pada saat itu, seperti pelepah, kurma, kulit binatang, batu, dan tulang. Selain yang mencatat, ada pula para sahabat yang menghafalkan ayat-ayat tersebut, sehingga kepanjangan Al-Quran dilakukan melalui penulisan dan hafalan pada saat itu. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, terjadi perang Yamaha yang menewaskan banyak penghafal Al-Quran. Umar bin Khattab kemudian mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Awalnya Abu Bakar ragu karena ini belum pernah dilakukan pada masa Rasulullah. Namun akhirnya menyetujui usulan tersebut. Zaid bin Thabit ditunjuk untuk memimpin tim mengumpulkan Al-Quran karena kepandaiannya dalam pengalamannya sebagai penulis wahyu. Adapun proses pengumpulannya dilakukan dengan sangat teliti, mengharuskan minimal 2 sesi. Diharuskan minimal ada dua orang saksi untuk setiap ayat yang dicatat. Pada masa Utsman bin Affan, menyebarkan Islam semakin luas dan muncullah berbeda-beda cara pembacaan Al-Quran di berbagai wilayah. Untuk mencegah perselisihan, Utsman membentuk tim yang dipimpin kembali oleh Zaid bin Thabit untuk menyalin mushaf Abu Bakar menjadi beberapa mushaf standar. Mushaf ini kemudian dikirim ke berbagai wilayah Islam sebagai rujukan, dan mushaf-mushaf yang berbeda diperintahkan untuk dimusnahkan mushaf Utsman ini. Inilah kemudian menjadi standar penulisan Al-Quran hingga saat ini. Adapun proses pengumpulannya dan penulisannya Al-Quran ini menunjukkan betapa besarnya perhatian para sahabat dalam menjaga kemurnian Al-Quran. Mereka melakukan dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian, menggunakan sistem verifikasi yang ketat sehingga keaslian Al-Quran tetap terjaga sampai sekarang. Ini merupakan salah satu bukti nyata dan dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran sebagaimana disebut dalam ayat surah Al-Hijrah ayat 9. Mungkin itu jawaban saya dari untuk nomor 2. Saya akan menjawab lagi untuk nomor 3. Dan adapun yang ketiga, yaitu sebutkan dan jelaskan munasabah Quran dan diberikan contohnya. Munasabah Quran adalah ilmu yang membahas tentang hubungan atau keterkaitan antara satu bagian Al-Quran dengan bagian yang lain. Hubungan ini bisa berubah kaitan antara satu ayat dengan ayat lain, antara satu surah dengan surah lain, atau bahkan
bahkan antara awal surah dengan akhir surah. Pemahaman tentang munasabah ini sangat penting karena membantu kita memahami makna Al-Quran secara lebih mendalam dan menunjukkan kesempurnaan surah Al-Quran. Adapun contohnya munasabah yang memudahkan kita memahami adalah hubungan antara surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Fatihah kita memohon petunjuk kepada Allah dengan membaca Ihdinas siratal mustaqim dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kemudian awal surah Al-Baqarah ayat Al-Baqarah Allah langsung menjawab permohonan tersebut dengan menyatakan Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bagaimana Al-Quran memberikan jawaban atas doa-doa yang dipanjatkan sebelumnya. Munasabah juga bisa dilihat dalam satu surah seperti dalam surah Ar-Rahman. Surah ini memiliki pengulangan ayat ayat fabiayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan, yang muncul 31 kali setiap pengulangan ayat ini selalu muncul setelah menyebutkan nikmat-nikmat Allah, menunjukkan hubungan yang kuat antara penyebutan nikmat dan pernyataan retoritas tentang peningkatan nikmat tersebut, peningkatan nikmat tersebut. Pemahaman tentang musabah ini juga membantu kita melihat bahwa Al-Quran bukanlah ayat yang terpisah-pisah, melainkan satu kesatuan yang utuh dan saling berkait. Setiap ayat dan surah memiliki hubungan yang logis dan saling menguatkan dan menunjukkan kesempurnaan Al-Quran sebagai kitab petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga membuktikan bahwa dalam Al-Quran bukanlah sesuatu yang acak, melainkan memiliki hikmah dan keterkaitan yang mendalam. Mungkin itu jawaban saya untuk nomor 3. Saya akan menjawab dari soal nomor 4. Adapun soal yang keempat ialah berikan masing-masing contoh ayat Makkiyah dan Madaniyah. Adapun contoh Makkiyah di dalam surah Al-Ikhlas, yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat ini diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ciri khasnya adalah menekankan tauhid dan akidah. Adapun contoh Madaniyah yaitu Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Mungkin itu jawaban nomor 4 dari saya. Adapun yang kelima ialah jelaskan apa maksud al-muhkam dan al-mustasbih.
Nah, al Al-Muhkam adalah ayat yang jelas maksudnya mudah dipahami dan tidak memerlukan penafsiran lebih mendalam. Ayat ini biasanya memberikan hukum atau prinsip yang langsung dimengerti. Adapun contohnya ialah dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada kurangnya padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan atau menunjukkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang tidak diragukan kebenarannya. Dan adapun ayat Al-Mustasbih adalah ayat yang memiliki makna yang berlangsung tapi memerlukan penafsiran lebih mendalam atau tidak diketahui maksudnya secara pasti kecuali Allah. Biasanya ayat ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah atau hal-hal yang gaib. Adapun contohnya di surah Al-Imran yang berbunyi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tiada yang mengetahui takwilannya kecuali Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa sebagian ayat hanya Allah yang mengetahui maknanya. Adapun kesimpulannya, Al-Muhkam adalah ayat yang jelas maknanya dan Al-Mutasbih adalah ayat yang memerlukan penafsiran atau makna hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan pada video pada ini atau pada ujian UTS pada hal ini. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.